Halo Taurus, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Taurus, ini adalah pembacaan yang khusus Mari tujukan bagi kamu yang saat sekarang berstatus sebagai pejuang move on ya. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana nextnya energi kamu sampai di 6 bulan ke depan ya, dari saat kamu menyaksikan video ini hingga 6 bulan ke depan. Nah, namun sebelum mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebahagian Taurus saja, dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting, diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke lah, baik, langsung saja kita mulai ya. Dari kita lihat dulu nih energinya kamu saat sekarang. Kamu udah kayak gimana nih progresnya? Oke. Ada energi dari Queen of Wands di sana. Waduh, waduh. Oke, baik. Nah, mari lihat gini ya. Proses move on-nya kamu itu tuh kayaknya belum kamu mulai ini ya, kalau mari lihat. Sebab energinya kamu itu tuh di saat sekarang masih terikat gitu loh kepada si dia gitu ya. Nah, jadi ya di saat sekarang galaunya itu tuh boleh masih luar biasa banget kamu alami. Jadi kayak yang peristiwa tanda petik perpisahan ini seolah-olah itu tuh baru aja kejadian gitu ya. Mungkin saja sebenarnya kamu dengan si dia hubungannya sudah putus gitu ya, dari sejak beberapa minggu lalu atau beberapa bulan lalu atau bahkan bisa beberapa tahun yang lalu gitu ya. Nah, tetapi kok kayaknya kamu masih belum rela gitu lah. Kamu masih belum rela ya. Kamu masih kayak seperti menolak untuk percaya ya, menolak untuk menerima gitu ya. Bahwa untuk di saat ini tuh kamu dengan dia sudah tidak lagi berstatus gitu ya. Berstatus sebagai pacar kah, teman deket kah gitu ya, atau mungkin jangan-jangan hubungan kalian sudah dalam level suami istri kah gitu ya. Jadi kayak masih bener-bener tentang sosok bayang-bayang si dia menghantui kamu gitu loh ya. Ada banyak pertanyaan, kenapa sih bisa kayak gini misalnya gitu ya. Apa yang salah dari aku gitu, apa yang kurang dari aku. Nah, beberapa ya, beberapa kemudian marah di situ ya. Masa iya sih aku sudah berkorban sampai sejauh ini, aku sudah memberikan yang terbaik yang bisa aku berikan, tapi masa bisa sih si dianya itu tuh tidak menghargai apa usaha dan upayanya kamu gitu ya, sepanjang bersama dengan dia gitulah. Beberapa kamu juga bisa terkadang dikejar dengan rasa bersalah gitu ya. Kamu boleh menghukum dirinya kamu sendiri. Kenapa ya aku ngomong kayak gitu dulu ya? Kenapa aku sikapnya seperti itu dulu ya gitu. Jadi ini bisa nano-nano ya, bergantian dia, pemikiran demi pemikiran. Bergantian di sana. Apakah dia masih kangen aku seperti aku kangen dia? Gitu. Apa dia masih marah sama aku? Apa dia membenci aku? Apa dia sudah berbahagia tanpa aku? Gitu. Jadi perihal tentang dirinya itu ya. Itu kayak pertanyaan-pertanyaan besar bagi kamu. Nah, di situ. Aku masih ingin bersama dengan dia, aku mau dengan dia, aku harus bersama dengan dia. Nah, itu ya penekanan terakhirnya gitu loh. Aku harus dengan dia. Nah, di situ. Apapun yang terjadi, aku mau kembali lagi dengan dia. Dia tidak boleh memilih untuk berpisah dengan aku. Semacam masih ada energinya kamu gitu ya. Untuk memungkinkan kamu dengan dia bisa kembali bersama lagi gitu. Nah, bahkan ada beberapa tanpa sadar ya. Tanpa sadar, boleh-boleh ya, karena inginnya kamu untuk cepat memperbaiki keadaan, merubah situasi.
kamu bisa aja kayak sudah melakukan sesuatu sih ya, untuk mencoba menarik dia kembali ya ke pelukannya kamu gitu. Dan caranya kamu ini loh ya, bisa-bisa ini adalah cara yang mungkin suatu saat nanti boleh juga nih kamu tertawakan gitu ya. Ya, karena tanpa sadar itu tuh kamu bisa kayak merendahkan value dirinya kamu, nilai dari dirinya kamu gitu loh. Mungkin kamu memohon-mohon kepada dia gitu ya, kamu menangis di hadapannya dia gitu ya, kamu masih coba untuk chatting dia, telepon dia gitu ya, kamu masih coba untuk mengejar dia, kira-kiranya dia ini di mana ya, oh jangan-jangan ini kan hari Jumat ya, biasanya dia kalau hari Jumat di kuburan tuh gitu ya, udah aku kesanalah gitu, kali aja dia memang ada di situ bertapa gitu ya, nyari wangsit ya. Atau dia lagi main jelangkung di sana gitu ya, minta nomor togel misalnya. Nah, jadi kamu bisa yang kayak ngejar dia kemana-mana gitu loh ya. Nah, dan tanpa sadar ya itu, beberapa tuh kamu kayak bikin huru hara gitu ya. Kamu bikin huru hara ke dia. Inilah bentuk dari usahanya kamu gitu lah ya. Bentuk dari usahanya kamu memungkinkan agar kamu dengan dia bisa kembali bersama gitu loh ya. Nah, namun untuk sampai sejauh ini, boleh-boleh hasil yang kamu harapkan belum kamu dapatkan. Seperti itu ya. Jadi ya kayak terkadang aku harus move on gitu. Sebentar lagi, wah enak aja kalau dia kalau aku move on, enak aja dong dianya gitu ya. Bisa-bisa kalau kamu merasa bahwa effortnya kamu atau pengorbanannya kamu udah luar biasa ya dalam hubungan dengan si dia, enak aja dianya. Dia hanya kebagian manis-manisnya doang gitu ya. Gue hanya kebagian ampasnya saja. Nggak bisa move on, nggak boleh move on gitu ya. Terkadang rasa balas dendam di situ tuh mengejar kamu gitu. Dia harus dibalaskan, dia harus tahu gitu ya. Dari sikapnya dia itu tuh dia berlaku buruk kepada kamu gitu. Dan dia harus dibalaskan. Nah di sana ya. Nah nyesel gue ketemu sama ini manusia gitu ya. Ngapain sih dulu deket sok manis gitu ya. Memberikan harapan gitu ya. Memberikan harapan ke gue gitu ya. Tapi ternyata semua itu tuh bullshit gitu ya. Nah jadi antara sedih, marah ya, benci gitu. Ya, inilah kondisi yang kamu hadapi untuk saat sekarang. Nah, kalau melihat sesungguhnya bukannya kamu gak tahu nih jalan keluarnya ya. Harus move on gitu ya. Taunya kamu ini. Cuman kadang-kadang ya begitu. Ya, masih enak dramanya jangan-jangan ya. Kita itu tuh kan boleh ya, manusia ini tuh dianggap kayak makhluk yang aneh ya. Kadang-kadang apa yang membuat sakit gitu, apa yang membuat menderita, itu tuh gak mau kita lepas gitu loh ya. Jadi kayak masih kuat menggenggam rasa sakit itu, seolah-olah aku tanpa rasa sakit kayaknya hidupnya aku itu tuh kurang. Inilah uniknya manusia ya, makhluk yang bernama manusia gitu. Tahu sih kalau fitrahnya ya damai, tenang, bahagia gitu ya, tahu fitrahnya seperti itu. Tapi ya itu tanpa sadar kita melawan fitrahnya kita gitu lah ya. Jadi masih kayak asik untuk berdrama gitu. Masih asik untuk berdrama. Itu di sana ya. Dan bahkan di sini tuh kamu bisa berkompromi nih, diam-diam. Kalau aku balik sama dia gitu ya, aku akan begini, aku akan baik, aku akan apa, aku akan begini, aku akan begitu ke dia ya, aku akan lebih manis kepada dia gitu ya. Dan tentu ada vice versanya, beberapa kalau aku bisa kembali sama dia, siap kau ya, gantian ku buat apa yang seperti apa yang kamu lakukan ke aku, ku kembalikan kepada kamu, ku mirroring
gitu ya. Jadi di sini tuh memang pikiran lagi belum clear. Itu ajanya nih. Makanya kayak dia energi itu tuh bolak-balik gitu ya. Sebentar mau move on, sebentar kagak, sebentar mau rela melepaskan, sebentar masih mau mencoba gitu ya. Sebentar sudah tahu harus berdamai gitu ya pada keadaan, menerima keadaan, sebentar mau menolak gitu. Ya wajar, wajar. Kekeosan seperti ini tuh kamu alami untuk saat sekarang. Terutama bagi kalian yang kondisi terpisahnya ini tuh masih baru-baru gitu ya. Let's say masih seminggu kah, hitungan minggu kah gitu ya. Atau mungkin 2-3 bulan gitu ya. Jadi kekacauan di dalam diri itu tuh masih mengganggu hidupnya kamu gitu lah ya. Oke, baik, kita akan lihat bagaimana ngeflow-nya energi kamu dari saat kamu menyaksikan video ini hingga 6 bulan ke depan. Nah, di sini ada energi dari Four of Pentacles, kemudian ada di situ Five of Wands. Iya, jadi mari lihat kayak yang ada kemungkinan bahwa dia kan ini kan masih kayak membuka diri ke kamu. Maksudnya mari gini, kamu kayak masih bisa nge-reach out dia ya, sampai di saat sekarang. Jadi kayak nomor WhatsApp-nya dia ya belum kamu blokir, dan dia pun boleh-boleh belum ngeblokir WhatsApp-nya kamu misalnya gitu ya. Atau mungkin akun-akun media-media sosialnya dia itu tuh masih bisa untuk kamu akses gitu. Beberapa ya perjumpaan masih memungkinkan untuk terjadi. Jadi kayak karena masih terbuka di situ itu jalan untuk berinteraksi, ini kemudian ya membuat kamu kayak jadi aku harus coba. Memang aku nggak boleh menyerah untuk di saat sekarang. Nah begitu ya. Jadi kamu kayak yang mau menarik dia, bener-bener kayak energi mau menarik dia kembali ya. Kalian bisa bersama lagi itu ada di dalam dirinya kamu, gitu loh. Jadi semacam kamu ini kan macam energi pejuangnya itu tuh kayak meletup gitu loh di dalam dirinya kamu gitu ya. Jadi walaupun memang ini tantangannya merepotkan kamu gitu ya, tapi kayak kamu ngerasa bahwa kamu mampu gitu loh. Kamu mampu melampaui tantangan-tantangan ini gitu ya. Nah, dan juga termotivasinya kamu karena tadi kata Mari kan masih terbuka akses gitu. Jadi jangan-jangan dalam waktu dekat jika kalian di saat sekarang sudah terputus percakapannya ya, komunikasinya ya. Nah, bisa-bisa komunikasi akan mengalir gitu loh. Nah, disitulah kamu datang ke optimisan gitu ya, untuk melihat ada celah untuk masuk lagi ke dalam hidupnya dia, gitu. Ya, itulah yang kamu manfaatkan celah ini, gitu loh. Oh, dia masih mau ngobrol sama aku, berarti aku masih bisa menarik dia, gitu ya. Nah, bahkan kalaupun kamu tahu kayak dianya itu tuh lagi deket nih ya, nampaknya dia lagi deket sama cowok baru, sama cewek baru gitu ya, kamu bisa aja kayak menabuhkan genderang perang gitu ya kepada pasangan dia, pada orang yang kamu asumsikan sebagai pasangannya dia gitu ya, menggantikan kamu. Kamu bisa aja kayak mulai berkompetisi dengan pria itu atau dengan wanita itu, gitu. Kamu ada niatan untuk mengalahkan orang itu. Nah di sana ya, untuk menutup kemungkinan dia bersama dengan pria lain itu atau wanita lain itu, gitu ya. Jadi ada adegan frontalnya kamu bisa ya. Kamu kayak menghubungi, misalnya kamu menghubungi wanita itu, kamu menghubungi pria itu, gitu ya. Nah dengan cara menghubungi mereka, harapannya kamu bahwa mereka ngerti, tahu diri, dan kemudian mundur gitu loh, menjauh dari si yayang bebeknya kamu ini gitu ya. Supaya dia yang tadinya kamu anggap seperti batu kerikil gitu ya,
batu sandungan bagi kamu, supaya dia bisa membawa dirinya dia, biar dia jangan menjadi problem ya dalam hubungan kamu sama si Yayang Bebek gitu loh ya, supaya Yayang Bebek itu tuh balik lagi sama kamu gitu loh. Yayang Bebek nggak punya opsi untuk memilih balik lagi sama kamu atau mencoba dengan pria lain atau wanita lain gitu ya. Karena kalau orang itu pergi menjauh dari Yayang Bebeknya kamu, opsi satu-satunya seolah-olah menurut kamu adalah hanya balik lagi sama kamunya. Nah gitu. Dan dengan si dia pun kamu boleh aja itu ya ngomong sama dia, atau mungkin dari sikapnya kamu. Poinnya adalah kita belum selesai. Gitu ya. Kita belum selesai karena aku masih mau untuk berusaha di sana. Ya, boleh-boleh kalau kalian cukup gentle gitu ya. Oke, mungkin kamu saat ini lagi tidak menunjukkan rasa tertariknya kamu sama aku. Ya oke, mungkin kamu saat ini tidak cinta aku, mungkin kamu saat ini tidak sayang sama aku. Keputusannya kamu ingin meninggalkan aku. Aku bisa menghargai keputusannya kamu, tapi kamu juga harus menghargai keputusannya aku, bahwa akunya sendiri belum mau untuk berpisah sama kamu. Nah, ya, kalau kamu cukup gentle di situ ya, nah, kamu pasti akan berani untuk menyatakan sikapnya kamu kepada si dia gitu ya. Nah, untuk menarik atensinya dia gitu ya, beberapa pasti akan memilih jalan dengan cara, oh apa ini manusia aku pancing aja ya, bikin dia cemburu. Nah ini ya, kamu boleh tuh manas-manasin dia gitu ya, dengan sengaja. Misalnya kamu menunjukkan pula kedekatannya kamu sama pria lain, sama wanita lain gitu ya. Padahal ya kamu nggak ada juga hati sama orang itu gitu ya. Nah tetapi kamu boleh menjadikan orang itu seperti senjatanya kamu gitu loh. Mau bikin si Yayang Bebek cemburu gitu ya. Nah kalau dia cemburu, bisa-bisa dia kayak macam orang kelagapan gitu ya, ngejar kamu kembali ya, memohon kepada kamu. Karena rasa cemburu itu tuh bisa kamu pancing dari dalam dirinya dia kan. Nah seperti itu. Jadi kamu bisa bikin dia cemburu-cemburu kayak gimana gitu ya. Nah mungkin bukan dengan jalan kamu deket sama pria baru atau sama wanita baru, tetapi bisa kamu upload gitu ya, kamu sebarluaskan gitu ya, gambaran hidupnya kamu, bahwa sepertinya kamunya itu tuh sedang happy, sedang bahagia, tidak peduli pada dia gitu ya. Nah jadi kayak yang ketika kamu nge-share kamu punya aktivitas yang tanda petik gembira itu ya, bahagia itu tuh seperti kayak kamu sedang memancing dia atau mengundang dia gitu ya, supaya dianya itu tuh meminta agar kamu nge-sharing ya, ngebagi kebahagiaan yang kamu miliki kepada dia gitu loh. Jadi kayak misalnya ini ya, gambarannya ya, skenarionya gini. Kamu adalah orang yang punya gula-gula permen gitu ya. Nah jadi kamu bilang, hey halo, gue punya permen nih gitu ya, manis loh ini, rasanya enak gitu ya. Jadi kamu ngasih tahu sama dia kayak gitu ya, dengan harapan dia datang, bagi dong gula-gulanya, kayak gitu ya kan. Mantep sih ya gayanya kamu ya. Bagi dong gula-gulanya, ya oke ya, boleh sini, tapi kamu sini ya dengan aku ya gitu. Kita cingguan ya, kita temenan ya, kita pacaran lagi ya. Nah seperti itu. Jadi kamu kayak berusaha untuk memanipulasi hasrat egonya dia ya, kebutuhan-kebutuhan yang menyenangkan bagi dia. Nah gitu ya, kamu memanipulasi sisi dari bagaimana itu seorang manusia. Nah seperti itu ya. Jadi kayak yang inilah salah satu jurus yang menurut kamu boleh dipraktekkan
dengan harapan bahwa hasilnya itu tuh jauh lebih baik daripada percobaan-percobaan kamu yang sebelum-sebelumnya. Nah, seperti itu, ya. Jadi bisa-bisa apapun yang kamu lakukan untuk di saat sekarang hingga 6 bulan ke depan, banyak sedikitnya itu tuh bertujuan, ya, bertujuan untuk mencapai goalnya kamu, yaitu tidak berpisah dari si dianya, gitu loh, ya. Oke, di sana. Jadi kayak kamu nggak membiarkan dia untuk tenang gitu loh. Jadi kamu nggak mau meraibkan dirinya kamu, udahlah kita kan udah pisah, ya sudah, gitu. Pilihan-pilihan, ya sudahlah aku mundur, itu nggak masuk dalam ininya kamu, ya, dalam pertimbangannya kamu, ya. Nah, jadi kayak kamunya itu tuh bisa, aku harus mengusik dia, aku harus mengganggu dia, gitu loh, ya. Supaya dia nggak bisa melenggang kangkung dengan begitu gampangnya masuk dalam hidupnya kamu dan pergi begitu saja, gitu ya. Nah, jadi kayak kamu harus tahan dia, gitu loh. Kamu harus tahan dia, nggak bisa dia melenggang kangkung dengan sebegitu mudahnya, gitu loh, ya. Karena kamu masih ingin dengan dia. Nggak peduli apakah dia ingin dengan kamu, masih ingin dengan kamu atau bagaimana, kamu nggak peduli. Yang taunya kamu adalah, aku masih mau sama kamu. Nah, seperti itu. Maka kamu harus diganggu. Kira-kira gitu ya. Maka dia menurut kamu harus diganggu, gitu. Kalau tidak bisa memancing dia bersikap manis kembali kepada kamu, nah oke, kita ribut, gitu ya. Nah, jadi kayak untuk bisa berinteraksi, walaupun interaksinya dalam keadaan yang tanda petik buruk, gitu ya. Tapi menurut kamu untuk sementara waktu ini tuh, ya, hingga 6 bulan ke depan, ya. Nah, ini tuh cukup lah. Setidaknya kayak yang membuat kamu itu merasa dia masih ada. Dia masih ada dalam hidupnya kamu, gitu loh. Walaupun isinya argumen misalnya, gitu ya, bertengkar, gitu. Nah, tapi yang kamu kejar adalah keberadaannya dia masih ada, gitu loh, ya. Jadi kalau nggak bisa membuat dia bersikap baik sama kamu, bersikap mesra lagi sama kamu, gitu ya, maka sikap yang saling bermusuhan pun jadilah. Nah, seperti itu. Jadi komprominya kamu adalah pokoknya dia masih ada. Sebab boleh-boleh menurut kamu dari ceritanya bertengkar, akhirnya nanti boleh damai, gitu ya. Daripada orangnya ngacir ngilang, ya, seolah-olah dia ditelan bumi, lah kan payah nanti, susah, gitu ya, untuk memungkinkan kamu balikan lagi sama dia, kan seperti itu. Jadi kayak kamu mau menahan dia, gitu loh, dia jangan kemana-mana, gitu ya, seolah-olah tanda petik nih ya, kamu mau memenjara dia, gitu. Karena kayak gambarannya kalau dia masih ada dalam jangkauannya kamu masih bisa punya kesempatan begini dan begitu, meluluhkan hatinya dia, membuat dia menjadi jatuh cinta sama kamu. Semakin besar rasa sayangnya dia ke kamu, semakin besar ego keinginannya dia untuk kembali lagi kepada dirimu, gitu ya, di sana. Jadi kayak ternyata sampai 6 bulan ke depan dari saat ini kamu menyaksikan video yang Mari upload ini, itu tuh dorongan demi dorongan yang kayak membuat kamu merasa harus cepat, gitu ya, untuk menarik dia kembali. Jadi ceritanya untuk menjadi pejuang move on nggak ada sih di kamu, belum ada, ya itu ya. Jadi kayak yang seperti kata Mari tadi, ya, tahu sih kamu sebenarnya move on juga sih nggak ada salahnya, gitu ya. Tapi ya kok kayaknya masih lebih bagus ya pilihan untuk mencoba dulu, gitu ya, mencoba kembali dengan dianya, gitu loh. Jadi opsi menjadi pejuang move on itu urutan ke sekian, gitu ya,
urutan pertama adalah rujuk gitu ya. Rujuk lagi dengan dia. Nah, di sana ya, barengan lagi sama dia, deket lagi sama dia. Walaupun ada beberapa ya, jika di saat sekarang kalian model koneksinya itu adalah pacaran gitu ya. Nah, kamu boleh aja itu kayak mau turun makom ya. Kamu mau tuh turun level. Jadi temen mesra. Temen tapi mesra. Mau kamu ini? Mari lihat. Karena ya goalnya kamu tadi itu tuh kamu masih bisa merasakan dia ada di hidupnya kamu. Itu yang kamu kejar, sensasi bahwa hubungan kamu dengan dia masih hidup, masih berjalan. Nah, di situ. Ya. Oke, walaupun hanya sebagai teman ya, atau teman tapi mesra. Bolehlah, enggak masalah gitu. Karena terlalu menyakitkan ya. Terlalu menyakitkan bagi egonya kamu apabila hubungan ini tuh selesai. Gitu loh. Apabila hubungan ini tuh tertutup sudah kesempatan untuk boleh berinteraksinya, bermanja mesranya, ya, bersenang-senangnya gitu. Terlalu menyakitkan kalau itu tertutup gitu. Makanya kamu mau di sini tuh untuk beberapa berkompromi gitu. Ya, kemudiannya. Oke, baik. Jadi saat sekarang mari akan tarik koin ya, biar kita cari tahu dulu kepada Taurus mana pembacaan ini disampaikan. Nah, ini koinnya berisi inisial dan zodiak ya. Untuk inisial ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudah pasti ya, hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya saja. Baik, mari awali dari inisial C, ada cinta, V vitamin, T ada telinga, G gula, K ada kata, H ada hati, O ada organ, kemudian F ada fajar, N ada nama, dan R ada rasa. Nah, masuk kita ke zodiak. Di sini ada Pisces, ada energi Leo, ada Aquarius, Capricorn di sini. Berikut ada energi dari Cancer dan energi dari Sagittarius menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu Taurus ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.